Fatwa bermedia sosial yang diterbitkan MUI memaksa masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Lalu seperti apa mekanisme lebih lengkap tentang fatwa pemakaian media sosial? Kita bahas bersama Ketua MUI Bidang Fatwa, Huzaimah Tahidoyanggo yang sudah berada di studio Kompas TV. Assalamualaikum, selamat petang Bu Huzaimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sudah sebegitu mengkhawatirkankah kondisi di media sosial sehingga MUI harus mengeluarkan fatwa soal bermedia sosial? Memang sebenarnya medsos itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif kan bagus untuk dengan itu kita dapat informasi-informasi, misalnya orang untuk lowongan kerja, pokoknya yang bagus-bagus lah. Tetapi yang buruknya itu tadi yang sifatnya negatif, ini yang sangat meresahkan masyarakat. Karena itu MUI setelah ada pemaparan dari Kominfo dan juga memang karena permintaan dari masyarakat, maka MUI mulai mengkaji sampai mengeluarkan fatwa pada bulan Mei yang lalu terakhir. Tetapi disosialisasikan setelah bulan Ramadan ini supaya ada berkahnya gitu. Dan juga tenang ya bermedia sosial di bulan Ramadan. Ya. Bu, sudah berapa lama ini dikaji soal fatwa bermedia sosial? Ya, sejak Januari itu. Ada permintaan khususkah untuk fatwa ini atau seperti ada apa? Dari masyarakat, bagaimana kau begini, banyak berita hoax, banyak namimah, riba, adu domba, mengubar kebencian, akhirnya terjadi permusuhan antara satu dan yang lain. Padahal mestinya media itu justru mempererat silaturahim antara sesama anak bangsa. Gitu. Ya, masyarakat tidak sepenuhnya tahu. Apakah dengan ada fatwa MUI ini bisa memang menghentikan adanya tadi hal-hal yang dianggap haram dari fatwa MUI ini? Kalau menurut MUI seperti itu, karena kewajiban ulama adalah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun sosialisasinya nanti tentu harus kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait gitu. Misalnya dengan Kominfo, dengan mungkin aparat yang lain yang terkait, mungkin polisi dan sebagainya. Kemarin Bu Huzaimah juga kan mendampingi Kiai Haji Ma'ruf saat bertemu Pak Menkominfo. Apa hal khusus yang dibahas? Kerjasama khusus apakah sudah dibahas antara MUI dengan Kominfo? Kemarin masih penyerahan kepada Kominfo. Nanti ada tindak lanjutnya lagi, ada pertemuan-pertemuan lagi. Perkiraan soal tindak lanjut dari fatwa ini seperti apa Bu nantinya? Ya, mungkin kalau sudah sampai meresahkan masyarakat, nanti mengubar fitnah, bahkan mengubar kebencian, permusuhan, sampai terjadi kerusuhan, tentu ada tindakan-tindakan, mungkin ada sanksinya seperti itu. Sebelum adanya fatwa ini, apa yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia menyikapi kondisi bermedia sosial? Ada banyak hoax di sana, ada saling gibah. Dalam hal ini paling menganjurkan kepada para ulama, para kiai-kiai kalau di dalam memberikan ceramah-ceramah tausiah-tausiah harus disampaikan bahwa yang seperti itu diharamkan atau dengan bahasa yang bukan bahasa agama dilarang gitu. Tapi cukup sulit ya Bu nampaknya untuk membendung lalu lintas di media sosial. Sudah jelas-jelas biasa dalam Al-Qur'an itu masih juga orang laksanakan seperti minum miras. Itu kan jelas-jelas masih orang laksanakan juga. Menurut Ibu, apa sih masalahnya kok bisa sampai ada fenomena sosial seperti ini? Orang di media sosial tanpa pikir panjang, bergibah lah, atau mengirimkan berita-berita bohong misalnya tanpa dipikir dulu apa sih Bu? Ya, bisa saja itu tergantung situasi masing-masing. Mungkin saja ada yang nggak senang sama seseorang, terus dibuatlah berita hoax, padahal nggak benar seperti itu. Akhirnya kan sudah jadi pembicaraan di mana-mana, padahal nggak begitu. Maka dia senanglah, wah si Anu sudah begini, padahal tidak sampai begitu. Itu kan berdosa. Dan ini masif sekali, artinya di berbagai kalangan MUI melihat memang sudah terjadi fenomena ini ya? Ya sudah terjadi, apalagi sekarang medsos itu kata Menteri Kominfo, katanya kalau nggak salah dibilangnya kemarin itu sudah 110 juta. Pengguna. Berapa banyak itu, dan paling banyak menggunakan kan anak-anak muda itu. Kan macam-macam, nanti bukan hanya untuk yang baik tetapi juga untuk maksiat, bisa saja semua seperti itu kan lewat media. MUI melihat ini sudah dalam taraf yang prihatinkah Bu? Ya sudah memprihatinkan sehingga dibuat fatwanya gitu. Dari fatwa-fatwa ini beberapa poin ini sebenarnya
Kalau kita bicara mana yang paling penting, poin yang mana Bu? Ya, yang paling penting itu tadi membuat, kan nggak boleh menciptakan, kemudian lagi cari-cari gosip. Ada juga memang tidak perlu, kenapa harus dicari-cari gitu. Bagaimana aib seseorang dibuka di medsos, itu sebenarnya semua dilarang oleh agama kan seperti itu. Karena akibatnya nanti hanya orang bisa bisa saling benci. Dan sayangnya ini dinikmati oleh banyak kalangan. Ya, senang aja, padahal dia nggak rasa bahwa itu sudah menyalahi sebenarnya. Melanggar. Soal adu domba. Ya, adu domba itu namimah, adu domba namanya, mengeluarkan sesuatu dari seseorang. Artinya dia menyampaikan bahwa ada begini-begini beritanya, kemudian didorong lagi di situ dengan ada rasa kebencian di situ. Akhirnya terjadilah keributan. MUI melihatnya fenomena ini bermula dari mana sih Bu? Pemicunya dari apa sih? Kejadian apa? Apakah sejak pilkada atau jauh sebelum itu? Jauh sebelum itu sudah lama sebenarnya, bukan karena pilkada. Ya. Tapi nanti hal ini kalau dari Bendung juga bisa terjadi juga, akan datang mungkin dalam pilkada atau apa saja gitu. Karena akan banyak peristiwa juga politik yang kita akan lalui. Banyak. Nah, kalau untuk mengawasi setelah ada keluarnya fatwa ini tentu kan harus ditindaklanjuti, jangan sampai juga hanya sebagai anjuran tapi tidak ada yang menaati. Apa yang dilakukan MUI agar memang semua pihak bisa sadar? Ya, itulah yang dilaksanakan oleh MUI tadi adalah mensosialisasikan fatwa ini, terutama lewat tausiah-tausiah kepada para khatib, para penceramah untuk menyampaikan sebatas itu. Tetapi bagi yang berwenang lah yang akan menindaklanjuti gitu. Dan mungkin kalau sampai sudah meresahkan, memfitnah orang lain, merugikan, itu kan tentu ada sanksinya. Dan terakhir, apa perlu Bu ini dibuat juga dirujuk sebagai aturan hukum, karena tentu kalau fatwa ini tidak bisa dijadikan rujukan untuk menegakkan hukum. Iya. Apakah akan ditindaklanjuti bekerja sama dengan pihak kepolisian misalnya? Bisa aja, bisa. Tapi sejauh ini dengan pemerintah? Bisa, dengan pemerintah lah. Pokoknya dengan yang terkait sama pemerintah. Ya, Kominfo, kepolisian, dan sebagainya. Terima kasih Bu Zaimah, kita sama-sama harapkan agar bijak bermedia sosial ini bisa diterapkan, termasuk juga ditambah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih Ibu Huzaimah Tahidoyanggo, Ketua MUI Bidang Fatwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.